Tanya jawab ya, mau tanya nanti insyaallah kita jawab. Dari bapak-bapak satu, dari ibu-ibu ada titipan satu, Ustaz. Boleh saya bacakan sekarang ya, Ustaz. Di sekitar Palestina itu kan banyak negara-negara Arab yang Masya Allah sangat makmur. Apa kontribusi negara-negara tersebut untuk meringankan penderitaan Muslim di Palestina? Iya, ini pertanyaannya yang sering ada orang yang tanya saya. Di sana karena orang Arab, negara Arab yang sekeliling Palestina, yang sekitar Palestina juga negara kaya. Timur Tengah itu negara kaya raya, ya kan? Ada minyak. Tapi mereka nggak bisa mendukung Palestina. Kenapa? Karena pemerintah yang sana sudah ada perjanjian sama Amerika, sama Zionis. Tidak boleh kan mendukung kelompok mujahid, ya, yang tidak boleh bantu ya. Kelompok mujahid di Palestina. Kenapa? Karena kelompok mujahid di Palestina termasuk teroris. Makanya yang Syria mau bantu Palestina kadang di sana harusnya lewat pemerintah. Pemerintahnya uang masuk ke pemerintah lewat Zionis. Lah, makanya kalau orang yang mau bantu di sana itu adalah orang ulama. Lah, gimana ini nanti sedekah saya atau bantuan saya harus masuk lewat Zionis? Berarti sama aja nanti Zionis mau ambil pajak. Bantuan yang masuk sana ada bantuan tapi jumlahnya sedikit. Ya. Karena mereka sering pemerintah Timur Tengah yang sana tidak baik sama pemerintah yang adalah di Palestina atau termasuk Gaza. Karena sekarang mereka sudah baca bikin fitnah di Palestina. Gaza jadi punya pemerintah sendiri, yang Barat juga jadi punya pemerintah sendiri. Biar apa? Biar gak ada bantuan. Ketika mereka mau kirim bantuan, mereka bingung. Kita kirim ke mana? Kirim ke Hamas atau ke Fatah? Ke Gaza atau ke Baratnya? Saya kirim takut jadi kirim ke teroris ya. Padahal di sana gak ada yang teroris. Seperti zaman Belanda menjajah Indonesia. Hak masyarakat Indonesia mentahan atau jihad. Atau membela, ya harus membela. Gimana ini orang jajah Romaku, wajib saya apa? Harus saya membela Romaku, harus saya jihad. Berarti ini hak saya. Itu yang kejadian di Palestina tadi. Karena yang di sana orang Yahudi itu ceritanya panjang banget. Mungkin kita lain waktu itu khusus. Karena tema kita tadi ke Al-Quran, di mana Al-Quran di Palestina. Bisa nanti kita lain waktu. Bisa kita menjelaskan kenapa Timur Tengah itu gak bisa bantu, kenapa orang Yahudi masih di Palestina, kenapa orang Eropa masih membantu orang Yahudi atau Israel. Itu cukup jawabnya atau masih perlu jelas lagi? Ada yang mau tanya lagi? Dari bapak-bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan, kalau tidak salah mendengar saya, bahwa yang kau akan tempati adalah yang kau baca terakhir. Nah, apakah yang dibaca terakhir ini jumlahnya atau hafalannya atau bagaimananya? Ya mudah-mudahan yang dibaca terakhir tidak WA. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari kiamat kita bawa Quran, bawa mushaf sama kita enggak bawa. Berarti dari hafalan, ya kan? Dari hafalan kita baca, dari hafalan kita. Tapi ini ada yang bisa lebih mudah insya Allah. Karena ini ada angkatan. Ya dia tetap masuk surga kalau dia mukmin, dia salat dan puasa dan ibadah yang baik, insya Allah masuk surga. Tapi surganya ada angkatan, ya kan? Mohon maaf ya, mawjud tingkatannya, hatta darajat yani, ya kan? Darajat, tangga gitu ya, tangga. Al-qari fadluhu laysa mithlu fadl laysa al-hafiz fadluhu yakhtalif an laysa hafiz.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه أعرابي وقال طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه شيئا لآخرته، يعني يحفظه شيئا من القرآن الذي يستطيع به أن يدخل بها الجنة، لأنه أعرابي ولا يستطيع الحفظ، قد كان شيخا وطاعنا في السن. فماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حفظوه الفاتحة وسورة الإخلاص، لأن كما نعلم أن سورة الإخلاص من قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كاملا، فبهذا أجر إن شاء الله. Jadi secara ringkas tadi yang beliau sampaikan gitu ya, dengan pertanyaan disebutkan bahwasanya di dalam hadis Nabi ya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin qara'taha. Karena kedudukan kamu di akhirat nanti pada akhir ayat yang kamu baca. Nah, kata baca di sini yang dimaksud adalah hafal. Jadi intinya orang yang menghafal Al-Quran memiliki fadilah yang lebih daripada yang tidak hafal Al-Quran. Meskipun semua orang beriman insya Allah nanti akan masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, cuman jannah ini kan ada tingkatannya. Yang hafalnya hanya Fatihah nggih mandek mak jedek gitu nggih. Tambah Al-Ikhlas naik 1 tingkat. 30 juz naik lagi terus gitu ya, sampai ketika dia menghafal Al-Quran semuanya, maka dia derajatnya berada di derajat yang tinggi. Kemudian tadi beliau juga menyampaikan kisah gitu ya, ada seorang Arab Badui ya, Arab Badui sudah sepuh gitu ya, sudah sangat tua, dia kelihatannya kesusahan untuk baca tulis gitu ya. Akhirnya dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya sesuatu dari Al-Quran yang nanti dengan itu saya akan mendapat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi SAW mengajarkan kepada orang Arab Badui tadi surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Minimal Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Al-Ikhlas adalah sulusul Quran. Ketika kita membaca Al-Quran 3 kali, maka seakan-akan kita sudah membaca Al-Quran secara sempurna. Cuman nggih ampun, kataman Al-Ikhlas ping 3 nggih. لا نأخذ هذه حجة ونقول خلاص الإخلاص تكفي، يعني سورة الإخلاص لا، يجب أن تجتهد على ما تستطيع، يعني مهما استطعت تحاول تبذل جهدك إلى أقصى حد أن تتعلم وتحفظ، لا تقف فقط على سورة الإخلاص أو الفاتحة، بل يجب أن تبذل جهدك حتى يكون الأجر كبير. Jadi jangan dijadikan tadi ya sebagai dalil saya bisa tiap hari khatam Al-Quran. Lah pripun? Maca Al-Ikhlas ping 3. Ampun nggih. Ya kita ya hafal Al-Ikhlas, hafal Fatihah, cuman kita juga harus punya waktu untuk Al-Quran. Khataman dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nek pas ngantuk-ngantuk sedina kesel nggih macane Al-Ikhlas ping 3. Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanyakan sesuatu yang akan agar hati kami lebih yakin berdasarkan surat Al-Isra tadi, subhanallah asra bima dilaila minal masjidil haram minal masjidil aqsal ladzi barakna dan seterusnya. Itu di pikiran kami sejak kecil bahwa Masjidil Aqsa itu tempatnya seperti Masjidil Haram. Ya, jadi ya berwujud masjid seperti Masjidil Haram, dan insya Allah kami sudah mengunjungi Masjidil Haram. Jadi bayangan kami itu seakan-akan Masjidil Aqsa itu wujudnya juga seperti Masjidil Haram. Kemudian kemarin waktu pertengahan Desember kemarin, rekan kami yang dulu rombongan haji bersama-sama dengan kami, dia melaksanakan umroh, dan
dia juga sempat ke Masjidil Aqsa. Dan dia menjelaskan setelah pulang dari umroh kemarin pertengahan bahwa Masjidil Aqsa itu tidak seperti Masjidil Haram itu. Dan dia bercerita bahwa Masjidil Aqsa itu kompleks, yang mana dalam satu kompleks itu ada 3 masjid. Nah itu di pikiran kami dengan penjelasan beliau itu di pikiran kami. Jadi yang sejak kecil kami berpikiran bahwa Masjidil Aqsa juga seperti Masjidil Haram. Tapi setelah ada penjelasan bahwa Masjidil Aqsa itu merupakan suatu kompleks yang mana di situ ada 3 masjid dan lain sebagainya, dan tempat batu yang untuk yang itu wujudnya itu sudah tidak gitu loh, sudah tidak makna gitu loh, tidak nyata lah. Kemudian di pikiran kami, pengetahuan kami sejak kecil seperti itu, dengan penjelasan ini kok kami menjadi rancu gitu antara Masjidil Aqsa itu suatu masjid atau Masjidil Aqsa itu suatu kompleks yang ada 3 masjid. Lah tempat mi'rajnya itu dari mana gitu. Ya, ini sekedar kami yang bodoh, kami ingin tahu tentang itu agar hati kami lebih yakin dengan itu Isra Mi'rajnya itu. Salah mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi yang tidak maknon itu berapa? Sudah? Oh. Saya juga memahami tidak makno apa kayak gitu deh. Nah, nanti kan saya nyampaikan ke beliau ini takut salah paham juga gitu, makanya saya tanya dulu yang dimaksud tidak makno itu apa. Dan عندما قرأ سورة الإسراء بالصغار في سورة الإسراء في رقم أول تصور في ديني أن مسجد الأقصى مثل مسجد الحرم مشكل بالمسجد هذا الشكل مسجد مثل مسجد الحرم، لكن بعدما عرف أن صاحبه هو إذا قد زار مسجد الحرم وبعد أن عرف أن صاحبه زار مسجد الأقصى ثم قص عليه أن مسجد الأقصى هذا أيوة صح، لكن ليس فقط مسجد لكن فيه كما هو يسأل وأيضا في الحجر يرتقى منه الصخرة الآن أين؟ Gini, di TV atau di foto-foto yang di sosial media, yang Al-Masjidil Aqsa yang kubahnya emas ini ya kan, warnanya kuning, kubah emas. Itu bukan Al-Masjidil Aqsa, itu Masjid As-Sakhrah. As-Sakhrah itulah batu yang tempat waktu Nabi Muhammad SAW mi'rajnya. Batu ini ada yang cerita bilang batu ini masih belum masih terbang gitu. Gantung. Ya masih ya. Gantung. Belum, ya gantung. Bukan di atas, bukan di bawah. Padahal itu salah. Batu ini sudah turun. Malah bekas kaki Nabi Muhammad SAW masih di dalam musalla ini. Ada bekas kaki Nabi Muhammad SAW di ini namanya musalla, bukan masjid, musalla As-Sakhrah atau Qubbatus Sakhrah namanya. Qubbah As-Sakhrah yang musalla emas. Di sana di Al-Masjidil Aqsa ada 3 musalla. 3. Yang kubbah emas ada namanya Al-Masjidul Marwani, Musalla Al-Marwani yang kubbah hitam. Yang orangnya bilang ini ini yang mau hancurkan. Padahal Al-Masjidil Aqsa yang tempat waktu Nabi Muhammad SAW sholat jadi imam di semua nabi dan mursalin, itu adalah 12 meter di bawah tanah, di bawah masjid yang di atas ini, Masjid Al-Marwani atau Masjid Al-Qibli namanya. Masjidnya masjid yang tempat sholat Nabi Muhammad SAW dan Anbiya itu di bawah 12 meter. Selain itu ada banyak tempat, ada musalla, ada mihrab Zakaria, ada mihrab Maryam, juga musalla Maryam, musalla Zakaria ada. Bukan hanya 2 atau 1 masjid. Sebenarnya ada berapa? Ada banyak di sana. Ya. Dari sosial media, orang Zionis ya. Karena siapa yang bikin sosial media ini di dunia ini, TV? Itu orang kafir ya. Masuni, orang Yahudi.
Makanya mereka nggak mau umat Islam tahu. Padahal di sana ada maktabah. Tahu maktabah? Mana ini maktabah? Nah, perpustakaan ya. Ya. Terjemah. Hunaka maktabah. هذه المكتبة فيها علوم كثيرة علوم العلماء كتبهم توجد في هذه المكتبة وهذه المكتبة دائما مغلقة وهناك أيضا أماكن كثيرة أيضا هناك مكتبة للإمام الشافعي هناك مكتبة لابن الغزالي الإمام الغزالي أيضا الإمام الغزالي كان يعتكف ويتعبد هناك مصلى ومكتبة باسمه أيضا في المسجد الأقصى. Jadi di Masjidil Aqsa, intinya tadi yang Masjidil Aqsa itu yang ini komplek benar, gitu ya. Nah, di sana ada beberapa musola, salah satunya musola Kubah Sohro yang sering ditampilkan di video atau televisi itu berkubah keemasan, dan juga ada musola Marwani, Qibli gitu, dan ada musola Maryam, Zakaria dan macam-macam gitu ya. Jadi memang banyak. Dan sebenarnya kalau Masjidil Aqsa yang Nabi dan para anbiya waktu itu melakukan sholat jamaah itu masuk ke dalam tanah sedalam 12 meter kan gitu. Nah, kemudian beliau tadi cerita juga di Masjidil Aqsa, komplek Masjidil Aqsa itu banyak kekayaan umat Islam. Termasuk maktabah atau perpustakaan. Banyak perpustakaan di situ ya, yang terdapat di dalamnya kitab-kitab ulama Islam yang selalu digembok, nggak pernah dibuka. Ada maktabahnya, perpustakaannya Imam Syafi'i, ya. Ada perpustakaan maktabahnya Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali i'tikaf di sana, kemudian menulis, banyak maktabah di sana tapi digembok. Jadi kekayaan umat Islam di sana disembunyikan oleh orang-orang kafir. Itu sakhrah namanya. Kalau Masjidil Aqsa lokasinya agak tinggi. مكان المسجد الأقصى هو مرتفع في مكان مرتفع لذلك في سورة الذاريات ماذا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب المكان القريب يوم ينادي المنادي من مكان قريب وهنا تفسير العلماء أن المكان القريب لأن أقرب مكان لبوابة السماء هو المسجد الأقصى هي الصخرة هذه الصخرة هي أقرب مكان بوابة السماء للسماء لذلك عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان كان الله سبحانه وتعالى قادرا على أن يعرج بنبيه مباشرة من مكة إلى سدرة المنتهى ولكن كان المعراج من هذا المكان الذي وهو الصخرة يعني المسجد الأقصى. Di dalam surat Adz-Dzariyat disebutkan min makanin qarib adalah tempat yang dekat. Sebagian ulama menafsirkan tempat yang tinggi. Karena tempat batu Sokhra yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mi'raj ke Sidratil Muntaha itu ada di gundukan tanah yang tinggi, yang kemudian sekarang menjadi Masjid Kubah Sokhra. Dalam hadis ini yang perlu saya sampaikan, hadis Maimunah itu adalah maulat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersabda, Maimunah bilang ke Nabi, wahai Nabiullah, belilah fatwa buat kita dengan Al-Masjidil Aqsa. Ya Nabi Allah, aftina bi Baitul Maqdis. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Baitul Maqdis ardul mahsyari wal mansyar, i'tuhu fasallu fihi, fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ma suwa. Baitul Maqdis itu adalah tanah mahsyar dan mansyar, tanah tempat kumpul semua manusia akhir zaman. Tanah hari hisab mulai dari Baitul Maqdis ini. Datanglah salah di dalam Masjidil Aqsa ini. Satu salah di dalam Al-Masjidil Aqsa ini seperti 1000 salah di masjid yang lain. Ini Maimunah adalah orang cerdas. Balik tanya Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, bagaimana kalau ketika ada salah satu orang tidak mampu atau tidak bisa datang atau rihlah ke Masjidil Aqsa ini, tidak bisa datang salah di dalam Al-Masjidil Aqsa ini, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fihi fa inna man ahda ilaihi kaman shalla fihi. Kalau ada salah satu orang tidak bisa atau tidak mampu datang atau salat di dalam masjid ini, kirimlah hadiah
Hadiah niat adalah minyak buat apa? Buat lampu ya zaman dulu ini. Zaman dulu bagi apa? Minyak api gitu. Ya, minyak api. Ya, kirimlah hadiah. Siapa yang kirim hadiah kan Masjidil Aqsa ini seperti yang sudah datang salah di dalam Masjid Al-Aqsa. Nah, ini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kata hadiah bukan sedekah atau zakah atau infaknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang hadiah. Kenapa hadiah? Karena hadiah dari orang cinta ke yang cintai. Dari hati kasih gitu. Dari suami ke istri. Bapak udah kasih istri hadiah hari ini belum? Bulan ini udah kasih istri hadiah belum? Tahun baru ini belum. Harus beli hadiah tuh. Sudah kasih hadiah ke istri, ke ibu belum? Sudah apa? Atau rahasia? Oh, Masya Allah. Suami saleh ini. Masya Allah. Dari suami ke istri itu adalah hadiah. Ya, kita tutup ini insya Allah. Dari kakak ke adiknya itu hadiah. Dari anak ke ayahnya atau ke ibunya itu hadiah. Kenapa? Karena dari cinta. Hadiah itu bisa jadi cincin. Ya, bisa jadi bunga. Ini wardah, nakul wardah ya ini. Ini bisa hadiah ini, Masya Allah. Ini hadiah. Harganya walaupun bisa mau 10.000, mau 5.000, mau 100.000, tidak ada batas. Itu adalah hadiah. Tapi kalau sedekah itu ada berapa persen dari harta kita atau zakah. Apalagi zakah. Zakah itu kita keluar zakah ini dari kotoran dari harta kita. Apakah ini sopan kita keluar kotoran harta kita kirim ke tanah yang suci, tanah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tempat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah ini sopan enggak? Kirim kotoran harta kita. Sopan enggak? Kira-kira sopan enggak? Tidak sopan ya kan? Nah, makanya Nabi Muhammad SAW memberikan kata hadiah bukan sedekah atau bukan zakah. Ya. Begitulah, itu cukup ini. Itu sampai kalau ada yang mau tanya, masih tanya atau udah? Akhir wahid. Ya, Syekh Latif, Masya Allah, tabarakallah. Maka di kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami melengkapi bagaimana rasa cinta kita kepada Masjidil Aqsa yang sebenarnya ini adalah wakaf dari umat Islam. Ini adalah milik umat Islam, hadirin rahimakumullah. Dan walaupun kita hari ini belum bisa hadir ke sana, maka dari cerita, dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Ratib, tadi kita sedikit mempunyai gambaran. Ya Allah, ternyata kita punya tanah di sana dan itu adalah milik umat Islam. Berikut tadi disampaikan bagaimana keluarga Qurani. Syekh, maka salah satu puzzle, salah satu program di Alima adalah Rumah Quran Alima. Mohon bimbingannya, saat ini ada kurang lebih 270 santri masyarakat yang sedang belajar Quran. Yang paling sepuh itu usia 67. Alif, A, Ba, Ta, dan seterusnya. Di tengah tadi disampaikan umur adalah angka, maka mohon doanya para santri masyarakat yang belajar di Rumah Quran Alima ini diberikan kemudahan untuk dekat sama Quran. Kemudian salah satu cita-cita kita di Rumah Quran Alima adalah membina, membangun keluarga Qurani. Masya Allah, maka nantinya next kita butuh kehadiran Syekh Latif untuk menginstal bagaimana spirit. Tadi disampaikan ada seorang ibu 1,5 tahun hafizul Quran, hamilul Quran kamilan, Masya Allah. Maka nanti mohon bimbingannya Syekh, agar kami yang ada di Indonesia ini dengan segala fasilitas, dengan segala kemudahan ini diberikan kemudahan untuk dekat kembali ke Quran, Masya Allah. Kemudian ini mohon izin menyampaikan amanah, lebih tepatnya hadiah. Hadiah dari seluruh jamaah Majelis Taklim Alima, keluarganya, itu untuk keluarga Qurani yang ada di Gaza, di Palestina. Ini bagian dari rasa cinta kami kepada keluarga Qurani yang ada di sana. Semoga kami pun nanti suatu saat menjadi saksi bahwa kami pun juga ikut menjaga Masjidil Aqsa, menjaga Baitul Maqdis. Barakallahu fiikum. Insyaallah, oleh karena itu kami mohon doanya Syekh. Ini seremonial Bapak Ibu, ini infak
hadiah dari Bapak Ibu semuanya di hari ini kita hadiahkan melalui Syekh Ratib untuk disalurkan kepada saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina. Allahumma sholli ala sayyidina. Oke, terima kasih. Mohon izin Syekh. Ustaz Lutfi mungkin ada di sekitar sini bisa merapat ke panggung. Subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita, keluarga kita di Palestina, semoga ini menjadi wasilah datangnya keberkahan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum.